Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjat puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita kesempatan, kesehatan pada hari yang berbahagia ini. Salawat berpangkaikan salam, marilah kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangan beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, seperti yang kita rasakan pada hari yang berbahagia ini. Tak lupa pula kata-kata penghormatan kami yang kami hormati Bapak dosen pengampu kami, yaitu Bapak Sodikin MA, sebagai dosen pengampu mata kuliah studi kitab tafsir Nusantara. Dan yang kami banggakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Hasbi As-Siddiqi, yaitu tafsir An-Nur karya Hasbi As-Siddiqi yang karya beliau. Yang pertama kita akan membahas yaitu tentang biografi Bapak Hasbi As-Siddiqi. Nama asli beliau adalah Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi yang lahir di Losemawi, Aceh Utara 10 Maret 1904. Di tengah ulama pejabat. Dalam tubuhnya mengalir darah campuran Arab, yaitu telah diketahui Hasbi As-Siddiqi adalah keturunan yang ke-37 dari Abu Bakar As-Siddiq. Maka dari itu nama beliau Hasbi As-Siddiq. Hasbi As-Siddiqi adalah anak dari pasangan Tengku Amrah dan putri Tengku Abdul Aziz, pemangku jabatan Khidji Maharaja Mangkubumi dan Al-Hajj, Tengku Muhammad Husin ibnu Muhammad Mas'ud. Ketika beliau berusia 6 tahun, ibunya wafat. Kemudian dia diasuh oleh bibinya yang bernama Tengku Syamsiah. 2 tahun kemudian, pada tahun 1912, ibu asuhnya itu atau Tengku Syamsiah itu meninggal dunia. Ketika itu, Hasbi As-Siddiq beliau tidak pulang ke rumah ayahnya karena yang ayahnya kawin lagi, akan tetapi ia memilih tinggal bersama kakak-kakaknya, yaitu Tengku Maneh, bahkan sering tidur di menasah sampai kemudian dia pergi medagang, yaitu nyantri dari dayah ke dayah. Pada masa itu beliau menyantri, kemudian bahkan sampai ada tidur di menasah untuk menuntut ilmu dia ke dayah-dayah. Kemudian ia berjumpa ayahnya hanya pada waktu belajar atau mendengarkan fatwa dalam menyelesaikan fatwanya. Aktivitas keilmuan Hasbi dimulai dari nyantri dari dayah ke dayah. Pada usia 8 tahun, Hasbi telah khatam mengaji Al-Quran. Selama 4 tahun pertama, Hasbi belajar di 4 dayah, semua terletak di bekas wilayah kerajaan Pasai Tempo dulu. Kemudian kita akan membahas kitab tafsir Al-Quranul Majid karya Hasbi As-Siddiq. Nah, tafsir Al-Quranul Majid atau tafsir An-Nur, kemunculan dan metode penafsirannya. Tafsir Al-Quranul Majid adalah sebuah karya yang paling terkenal dari Hasbi As-Siddiqi. Hasbi As-Siddiqi menulis kitab tafsir An-Nur
dilatar belakangi oleh pandangan beliau tentang kebudayaan Islam yang tidak hanya milik orang Arab, akan tetapi milik semua umat manusia termasuk rakyat Indonesia. Nah, beliau melatar belakangi menulis kitab tafsir Al-Quranul Majid, yaitu beliau beranggapan bahwa kebudayaan Islam ini tidak hanya dimiliki oleh orang Arab, akan tetapi bisa juga dimiliki oleh orang Indonesia, seperti itu. Metode penafsiran Hasbi As-Siddiqi menggunakan bentuk tafsir bi-ar-ra'i, yaitu metode yang digunakan adalah metode tahlili, yaitu metode tahlili adalah secara rinci menafsirkan ayat demi ayat sesuai dengan urutan ayat dan surah yang terdapat dalam mushaf dengan membahas berbagai macam aspek. Kemudian kecenderungan Hasbi As-Siddiq. Hasbi cenderung menggunakan corak tafsir bil ma'thur. Hal ini bisa dibuktikan dengan melihat karakteristik umum dari metode seperti menafsirkan ayat dengan ayat, menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis, dan menafsirkan ayat Al-Quran dengan pendapat sahabat atau tabi'in. Teman-teman bisa lihat gambar di samping adalah gambar tafsir Al-Quranul Majid karya Hasbi As-Siddiq. Kemudian kita akan membahas yaitu contoh penafsiran Hasbi, yaitu ayatnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqah faqta'u aydiyahum jazaa'an bima kasaban nakalam minallah. Wallahu azizun hakim, yang artinya adapun orang-orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atau perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami memohon maaf beribu-ribu maaf. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.